welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku saja mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Apa kabarnya semua? Mari kita datang memuji dan menyembah Tuhan. 'Cause He's worthy to be praised. Amen. Come on. You have given me a reason, so I'm singing my praise unto you. You have lifted every burden, so I'm singing my praise unto you. Say, it's a brand new day, so I'll give you praise. Come on, all for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you, you. There's nobody like you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise unto you. It's a brand new, you sing. So I give you praise. Come on, church. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for the things you do, 'cause there's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. There's nobody like you. Come on, clap your hands together for Jesus. Hey. Woo. It's a brand new day, so I give you praise. It's a brand new day, so I give you praise. It's a brand new day, you see, so I give you praise. It's a brand new day, so I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise.
Lord, I give you praise for the things you do. Cause there's nobody like you, you, you. There's nobody like you, you, you. There's nobody like you, you, you. There's nobody like you. There's nobody like you. Thank you, Jesus. Shout haleluya. Amin. Mari kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Hey. Hey, hey, hey. Kami naikkan pujian ini bagimu Tuhan. Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Great is our God. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody shout, great is our God. Hey! Biarkan sukacita itu mengalir, memenuhi setiap hati kita. Amin. Naikkan syukurmu ke hadapan Tuhan. Katakan thank you Jesus. Mari angkat tanganmu sama-sama dan katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, melebihi apapun. Besar Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat. Mari datang dan sembah Dia.
God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Oh God, God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. You know, you know, you know. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God, you reign forever all my days. Hallelujah. Hallelujah, our God reigns. Hallelujah, our God reigns. Oh, hallelujah, our God reigns forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah.
all my days. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Hallelujah. Our God reigns. Oh, hallelujah. Our God, He reigns forever all my days. Hallelujah. Forever all my days. Hallelujah. Hallelujah. Our God reigns. Oh, hallelujah. Our God He reigns. Hallelujah. Our God reigns forever all my days. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hey guys, what's up? Apa kabarnya? Welcome back. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia beribadah untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dimanapun kalian berada. So, berapa banyak dari kalian yang siap buat bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini? Bisa kalian lambaikan tangannya? Alright, so sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Alright, so hari ini aku mau bahas firman Tuhan tentang what is Bible. Yes, Bible adalah Alkitab. Alkitab is Bible. Nah, tapi apa teman-teman pernah berpikir nggak sih apa itu definisi Bible? Bible tuh kalau kita jelaskan ke teman-teman kita apa? Mungkin beberapa dari kita mendengar, oh Bible itu, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, hari ini aku akan bahas tentang what is Bible dan kenapa kita perlu membaca Alkitab. Are you guys ready? So, yang pertama, Bible actually is a library of books. Mungkin Bible kita lihatnya itu kayak satu buku ya, tapi sebenarnya Bible itu adalah a library of books. Kenapa? Karena di dalam Bible itu ada kitab Kejadian, ada Keluaran, ada Imamat, ada Bilangan, ada Ulangan, dan kitab-kitab yang lainnya. Nah, zaman dulu ini adalah satu buku. Semuanya dikompil jadi satu, jadilah namanya Alkitab. So, Bible actually is a library of books. Nah, dan buku-buku ini dikategorikan, kalau kita teman-teman lihat, ada namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada Old Testament dan juga ada namanya a New Testament. Sumbernya dari mana aja? Zaman dulu nggak langsung jadi buku kayak gitu teman-teman ya. Tapi zaman dulu ada namanya dari tablet, dari tulis di atas batu. Ada juga dari gulungan-gulungan kertas. Dan juga ada namanya dari oral tradition. Jadi zaman dulu orang itu mereka itu punya tradisi, mereka ngomong dari mulut ke mulut, dari anak ke cucu ke semuanya, diceritain semuanya tentang keajaiban Tuhan, tentang mujizatnya Tuhan, tentang ketentuan-ketentuan Tuhan, dan semuanya itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, akhirnya bisa kita baca sekarang. Sumbernya dari mana lagi? Dari surat-surat. Kalau teman-teman baca di kitab Perjanjian Baru, ada surat buat di Tesalonika, buat di Galatia, buat di Filipi, surat untuk Timoti, surat untuk jemaat-jemaat yang lainnya. Jadi itu semua sumber-sumbernya makanya dikumpul jadi satu. So, jadilah Alkitab kita hari ini. Nah, lalu Alkitab itu apa? Yang teman-teman perlu tahu, Alkitab itu yang menariknya gini teman-teman. Alkitab itu ditulis dalam jangka waktu lebih dari 1000 tahun dan banyak penulisnya.
The books are written over 1,000 years and have multiple writers. Wow, dan teman-teman perlu tahu, orang-orang yang menulis Alkitab, orang-orang yang menulis buku-buku di Alkitab ini bukanlah hasil kerja keras mereka, bukan hasil imajinasi mereka, tapi penulis-penulis ini diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh Roh Tuhan, sehingga waktu mereka diilhami oleh Roh Tuhan, mereka bisa menulis apa yang Roh Kudus, apa yang Roh Tuhan mau untuk mereka tulis. Dan teman-teman bisa bayangkan dari semua ini, selama 1000 tahun ini orang-orang yang nulis itu beda-beda. Tapi yang menariknya, yang ajaibnya, semuanya punya benang merah yang sama. Di Perjanjian Lama, benang merahnya adalah menuju kepada Mesias, kepada Yesus. Di Perjanjian Baru, itu adalah benang merahnya adalah pekerjaan Mesias, dan pekerjaan Mesias, Yesus, dan juga tentang penyebaran berita Injil. Semuanya benang merahnya ada. Jadi teman-teman, ini tidak mungkin terjadi. Semua tulisan-tulisan ini yang 1000 tahun lebih itu bisa punya benang merah yang sama kalau bukan karena Roh Kudus yang ngomong ke orang-orang ini. So, menarik banget teman-teman. Dan juga Bible contains God's words. Nah, ini yang sering kita dengar. Alkitab itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu isinya apa? Ada ketentuan, ada perintah-perintah, apa yang mesti kita buat, apa yang jangan kita buat. Terus juga berisi tentang janji-janji firman Tuhan, apa yang Tuhan mau buat untuk kehidupan kita. Kalau kita buat gini, kita akan ngalamin berkat. Kalau kita buat yang lainnya, kita akan ngalamin sesuatu yang tidak baik. So, itu semua dibahas. So, Bible ini adalah apa kata Tuhan. Ini semua firman Tuhan yang bisa kita baca. Dan itulah Bible, teman-teman. Jadi Bible yang kita pegang itu bukan cuma tulisan biasa, bukan cuma tulisan yang kayak cerita zaman dulu, tapi itu punya power. Kenapa? Karena penulisannya itu diterangi oleh Roh Kudus. Nah, menarik banget teman-teman. So, why we have to read Bible? Padahal kan banyak buku-buku lain. Tapi kenapa kita perlu baca Bible? Yes, mungkin teman-teman bilang, karena itu firman Tuhan, Kak. Iya, tapi ada satu hal yang aku pengen bisa bagi ke teman-teman, why we have to read Bible. 2 Timothy 3, 16 until 17. 2 Timotius 3, 16-17. Aku bacakan dalam versi NIV ya. All scripture, Alkitab, is God-breathed. Wow, is God-breathed. Berarti apa? Maksudnya adalah ini tuh firman Tuhan, benar-benar perkataannya kata-kata Tuhan. And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Wow, tulisan di Alkitab itu adalah God-breathed, dinapasi oleh Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus. Yang berguna untuk apa? Untuk mengajar, untuk menegur, untuk membenarkan, untuk mengoreksi, dan untuk melatih. Kenapa? Karena kita perlu diperlengkapi untuk tujuan baik yang Tuhan persiapkan buat kita semua. Aku percaya teman-teman, hidup kita bukan cuma hidup doang, tapi hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita untuk kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya kita jadi berkat buat banyak orang? Kita perlu belajar dengan kita membaca Alkitab. So, Bible is beneficial for our life. Kenapa? Karena dari kebenaran firman kita diajarkan sesuatu hal yang baik, kita ditegur untuk menjadi lebih baik, kita dikoreksi agar kita semakin baik, dan kita juga dilatih untuk bisa semakin baik lagi. So, Bible is beneficial for our life. Kita bahas satu-satu ya. Poin yang pertama yang kita mau bahas adalah teaching. Bible is beneficial for our life to teach us. Ephesians 6, 1-3. Ini aku kasih case langsung contoh. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Buat teman-teman yang gak pernah baca Alkitab, mungkin waktu baca ini, oh, kita jadi tahu kita itu mesti taat, kita mesti menghormati orang tua kita.
Kenapa? Karena firman Tuhan bilang kalau kamu taat sama orang tua, ini kamu akan mendapatkan berkat, yaitu apa? Long life on the earth. Enjoy a long life, bukan cuma hidupnya panjang, tapi enjoy a long life on the earth. So, ini salah satu contoh di mana Alkitab itu mengajarkan kita suatu prinsip kebenaran yang mesti kita hidupi. Salah satu contohnya apa? Untuk kita bisa obey orang tua kita. Kalau kita dari nggak tahu jadi tahu, oke, berarti kita mesti hidup taat sama orang tua. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh dan Tuhan bilang, Tuhan janji ada berkatnya kalau kita taat sama orang tua. Ada amin? Alright, that's teaching. Terus poin selanjutnya, rebuking, untuk bisa menegur kita. Contoh ya, Malachi 3:8-10. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me, but you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ini salah satu contoh ayat yang dimana di sini Tuhan itu udah istilahnya udah kesel. Kamu itu tidak menghargai aku dengan kamu ngerampok aku. Ngerampok dari apa? Waktu kamu tidak kasih persembahan, waktu kamu tidak memberikan perpuluhan. Padahal prinsipnya kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan bukan karena Tuhan butuh uang kita, tapi karena kita perlu untuk bisa honor, bisa menghormati Tuhan lewat pemberian yang terbaik. So, ini salah satu contoh ayat di mana kita bisa ketemukan di Alkitab. Firman bisa menegur kita. Selama ini aku udah ngasih yang terbaik belum ya? Selama ini aku memberikan perpuluhan nggak ya? Karena waktu kita melakukan ini, Tuhan bilang kamu akan diberkati. Nah, ini salah satu contoh firman Tuhan bisa menegur kita, teman-teman. Next, correcting. Proverbs 6:6. Go to the end, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provision in summer and gathers its food at harvest. Correcting itu mengkoreksi. Jadi ada beberapa hal bagaimana kita menjalani hidup ini. Misalkan kita sekolah, kita udah rajin. Waktu kita mau ujian, kita belajar sungguh-sungguh. Tapi waktu kita baca firman ini, firman Tuhan bilang, kamu pergi ke semut, pelajari tingkah lakunya. Dan waktu kita coba bisa lihat semut, kita lihat apa yang semut bisa buat, kita bisa belajar satu hal. Ini contoh aku ya. Aku lihat semut itu dia konsisten. Dia bener-bener ngumpulin kok konsisten. Gak ada yang misalkan lagi leha-leha, lagi duduk, lagi diam. Tapi mereka konsisten. Sepanjang bisa kumpulin makanan, mereka kumpulin makanan. Ini bisa juga reflect diri kita di mana aku kalau misalkan rajin belajar jangan cuma waktu mau ujian doang, tapi aku perlu punya habit untuk terus belajar. Karena kalau cuma belajar untuk ujian, bagaimana hidup kita bisa semakin baik? Karena kita sepanjang hidup kita perlu belajar, kita perlu update. Nah, ini sesuatu hal yang istilahnya mengkoreksi diri kita. Itu contohnya, teman-teman. The last one, training. Firman Tuhan bisa melatih kita. Contoh, 1 Timothy 4:7. I have nothing to do with the godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Di sini firman Tuhan mengajarkan untuk kita bukan cuman olahraga fisik, bukan kita cuman badannya sehat, kita sering olahraga, tapi kita juga perlu melatih iman kita, kerohanian kita. Gimana caranya? Dengan kita beribadah teratur, kita berdoa, kita memuji menyembah, kita praktek firman, benar-benar kita praktek bagaimana cara sabar, bagaimana mengasihi tanpa syarat, bagaimana kita mengampuni. Itu kan physical, itu kan namanya apa ya? Spiritual training. Rasanya pengen marah tapi kita bisa tahan. Nah, itu namanya spiritual training, teman-teman. Rasanya berat,
berat. Tapi waktu kita lakukan itu, kita semakin baik dari hari ke hari. Sama kayak orang kalau misalnya olahraga, capek. Tapi waktu dia terus konsisten, itu akan melatih tubuh dia. Sama dengan kerohanian kita, itu pun perlu dilatih. Dan bagaimana caranya berlatih? Dengan kita baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa memberikan kita insight, apa yang mesti kita latih, apa yang mesti kita buat. So, Bible is the word of God. Firman Tuhan, Alkitab isinya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan untuk hidup kita. Untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa punya hidup lebih baik, kita perlu baca Bible. Firman Tuhan bilang untuk kita bisa di-equip dengan kebenaran firman Tuhan agar kita bisa melakukan pekerjaan baik. Untuk kita bisa mengasihi Bapa di surga, kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita perlu di-equip dengan kita tahu firman Tuhan. So Bible is really powerful, guys. Dan selalu ingat, kenapa kita perlu baca Bible? Because Bible teach us, Bible rebuke us, Bible correcting us, and Bible trains us. So aku berdoa teman-teman, waktu kita baca Bible secara rutin, ini akan menjadi sesuatu yang baik buat kehidupan kita, membangun hidup kita, dan kita mengalami berkat daripada Tuhan. Amin. Thank you for following until the end. Once again, I want to say thank you buat teman-teman yang setia beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita selesai beribadah hari ini, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Dan aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat. Terima kasih Tuhan buat hari ini, untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk jadi orang-orang yang melatih diri untuk baca Alkitab, karena kami mau mengalami sesuatu yang baik daripada Tuhan. Aku berdoa memberkati teman-temanku semua, biar sekolah mereka berhasil, studi mereka diberkati Tuhan, biar teman-temanku mereka tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Apa yang dikerjakan tangan mereka menjadi berkat buat banyak orang dan dibuat berhasil. Dan biar teman-temanku mereka bukan hanya mendengar Tuhan baik, tapi hidup mereka mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya, sama-sama katakan, Amin. Alright, so happy Sunday guys, happy weekend, and see you guys again next week. Bye.